screaming? I haven't even got you yet. Welcome back to my YouTube channel, back with me, saya Ogi Junanda. Channel ini akan terus memberikan kisah nyata seputar fakta unik, cerita horor, info dunia, kisah misteri, dan kriminal case. Jangan lupa subscribe channel ini, dengan begitu kalian tidak akan ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Film yang berjudul Nightmare on Elm Street. Film horor Amerika yang dibuat oleh Wes Craven. Film ini menceritakan tentang karakter fiksi yang bernama Freddy Krueger. Dia adalah mantan pembunuh anak-anak yang telah dibakar hidup-hidup oleh orang tua korbannya yang penuh dengan dendam. Film ini menceritakan dia bangkit dari kubur untuk meneror dan membunuh remaja di Springwood, Ohio dalam mimpi mereka. But I dream there's always this man. That's his mark, isn't it? Freddy. Oh my god, you've seen him too. Wake up, wake up. Who are you? Remember me? How long have you been awake? Way too long. I haven't slept in 3 days. I'm starting to dream with my eyes open. Oh my god. Why are you screaming? I haven't even got you yet. Oh God. No, just me. Di dunia nyata ada seorang wanita yang menganggap Freddy Krueger sebagai figur seorang ayah. Wanita itu juga telah melakukan pembunuhan terhadap seorang pria autisme. Tidak seperti pembunuhan yang sering terjadi, yang dilakukan karena faktor dendam, perkelahian, perampokan, dan sebagainya. Wanita ini melakukan pembunuhan karena keinginannya sendiri dan semata-mata untuk kesenangannya sendiri. Dan inilah kisahnya. Seorang wanita yang bernama Jemma Lilley telah melakukan pembunuhan terhadap Aaron Pijais. Wanita ini melihat Freddy Krueger sebagai figur ayah. Hal itu dia ungkapkan di hari ketiga di persidangannya. Selama pemeriksaan, Lilley juga diperlihatkan surat yang dia kirimkan kepada Robert Englund. Robert Englund adalah aktor yang memainkan karakter Freddy Krueger tersebut. Wanita itu mengirim surat kepada Robert Englund saat usianya 24 tahun. Sebagian dari kata-kata di surat itu dibacakan di pengadilan. Sebagian kata-kata dalam surat itu berbunyi, "Meskipun kelihatannya aneh, saya selalu melihat Freddy sebagai ayah. Papa Freddy. Semuanya sempurna di dunia ketika aku bisa memeluk Freddy." Ketika ditanyakan tentang hal itu, Lilley mengatakan saat dia berusia 6 tahun, setelah dia menonton film A Nightmare on Elm Street, dia melihat Freddy Krueger sebagai pelindung dan malaikat pelindungnya. Jemma Lilley berasal dari Stamford, Lincolnshire, Inggris. Dia telah memiliki ketertarikan terhadap kekerasan dan pembunuhan berantai sejak dia masih kecil. Orang tua Lilley telah berpisah karena kekerasan berumah tangga.
ayahnya yang mendapat hak asuh terhadap Lily dan saudara kandungnya. Lily didiagnosis mengalami autisme sejak ia berusia 6 tahun. Dia sering menonton film tentang pembunuhan berantai, berdandan seperti mereka, dan mengumpulkan pisau daging sebagai hobi. Pada usia 15 tahun, dia menulis novel yang berjudul Playzone yang berantagonisnya adalah SOS atau Son of Sam. SOS adalah julukan dari David Berkowitz, seorang pembunuh berantai yang menembak 6 orang di New York pada tahun 1970-an. Dia kemudian menerbitkan buku tersebut secara online dengan nama Sin Demon. Saat usia 18 tahun, Lily pindah ke Perth. Di sana dia bekerja di salon tato dan di supermarket. Lalu pada tahun 2012 dia menikah dengan pria yang bernama Galbraith. Tetapi pernikahannya tidak bertahan lama karena Galbraith meninggal pada bulan Agustus 2014. Pada tahun 2016, Lily bertemu dan berteman dengan Trudy Lennon yang pernah menjadi sahabat suaminya, Galbraith. Lennon menjalani persahabatan yang dominan penurut. Pada bulan Mei 2016, Lennon pindah ke rumah Lily. Dalam percakapan online pada tanggal 31 Mei, Lily dan Lennon saling mengatakan bahwa mereka siap melakukan sebuah pembunuhan antara tanggal 16 Mei sampai tanggal 12 Juni. Lalu Lily dan Lennon melakukan 3 perjalanan belanja bersama, membeli barang-barang seperti gergaji bundar, aseton pemutih, 1 barrel, dan 100 liter hidroklorid asam. Pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2016, seorang pria berusia 18 tahun dengan gangguan spektrum autisme yang bernama Aaron Lee Paget Sweetman diusir oleh teman wanitanya yang telah menganggapnya sebagai saudara dari rumah tempat dia menginap. Dia dilaporkan hilang 2 hari dan tidak kembali ke rumah. Penyelidik menemukan panggilan terakhir yang terjawab di ponselnya dilakukan pada tanggal 13 Juni dan panggilan itu dari Lennon, dan juga rekaman kamera televisi sirkuit tertutup di Rockingham Center hari itu menunjukkan seorang wanita yang diduga adalah Lennon. Dia sedang mengendarai mobilnya keluar dari tempat parkir dengan Lily dan Aaron di dalamnya. Selain itu, kamera di luar rumah seorang wanita di Aurelia telah menangkap Aaron memasuki sebuah rumah bersama 2 orang wanita pagi itu. Lalu pada malam harinya polisi pergi ke rumah itu untuk mencari Aaron. Di rumah itu mereka menemukan mayat Aaron terkubur dalam kuburan yang sedalam 30 cm 12 inci. Pemeriksaan menemukan luka tusuk di leher dan dadanya yang menembus hati dan paru-paru. Polisi juga menemukan tanda di leher yang diduga pelaku telah berusaha mencekik Aaron dengan garrot, dan juga ada luka pertahanan di tangannya. Dua orang wanita, yaitu Gemma Victoria Lily yang berusia 25 tahun dan Trudy Claire Lennon yang berusia 42 tahun, ditangkap. Setelah ditangkap, Lily dan Lennon didakwa telah melakukan pembunuhan pada tanggal 13 Juni 2016. Keduanya mengaku tidak bersalah di pengadilan Magistrate Stirling Garden. Persidangan mereka dimulai pada 2 Oktober 2017. Pengadilan menunjukkan bahwa Lennon menelpon Aaron pada pagi hari tanggal 13 Juni 2016 dan mengundangnya untuk mengunjungi rumah tempat Lily dan Lennon bertemu.
Lennon menawarkan diri untuk menjemput Aaron di Rockingham Center. Pada pagi harinya, kamera CCTV yang dipasang di luar rumah Lily menangkap Lennon memasuki rumah membawa pisau. Penuntut bersaksi bahwa Lily mencekik Aaron dengan Garrett yang kemudian menikamnya, sementara Lennon membantunya untuk menjepitnya. Lily dikatakan ingin membunuh seseorang untuk menandai pembunuhan dari daftar keinginannya. Pada usianya 25 tahun, salah satu rekan kerja Lily yang bernama Woolworths mengatakan kepada pengadilan bahwa setelah 5 hari Aaron menghilang, Lily telah memberitahunya bahwa dia dan Lennon telah membunuh Aaron. Lily dan Lennon juga mengatakan bahwa mereka sedang menyusun adegan untuk mereka masukkan dalam buku yang mereka tulis. Ketika mereka ditanyakan tentang metode penyiksaan dan barang-barang yang mereka gunakan untuk melakukan penyiksaan terhadap Aaron. Pada tanggal 28 Februari tahun 2018, mereka berdua dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat dalam 28 tahun. Hakim yang bernama Stephen Hall menganggap pembunuhan itu menjijikan secara moral. Dia mengatakan bahwa seorang wanita membunuh Aaron untuk kesenangan mereka sendiri dan melakukannya tanpa belas kasihan atas keinginan mereka sendiri. Sekian video dari saya kali ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah hadir dan menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa padamkan tulisan merah yang bertulisan subscribe di bawah. Dengan begitu kalian tidak akan ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya.